Saya mengawali dengan mengingatkan agar kita senantiasa menjaga konsistensi untuk meningkatkan takwa dengan sungguh-sungguh dan serius, dan menjaga itu sampai kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu untuk membuka semua kunci kesuksesan dan kebahagiaan di tiga alam. Jadi Allah menginginkan kita sukses bukan hanya di dunia, tapi di tiga alam yang kita singgahi dan lalui. Dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Dunia, di alam kubur, barzakh, pemisah dunia dengan akhirat, dan puncaknya di akhirat. Itu yang diisyaratkan kemuliaan ini di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15. Di antaranya Allah sampaikan ke para nabi, di sini disampaikan Nabi Yahya alaihissalam, wassalamun alaihi yauma wulida di dunia, wa yauma yamutu di alam kuburnya, wa yauma yub'atsu hayya di akhiratnya. Demikian nanti sepupunya Isa alaihissalam juga menyampaikan demikian di Quran surah ke-19 di ayat 33 itu, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Umat Nabi Muhammad SAW mendapat kemuliaan lebih dengan keistimewaan Rasulnya SAW, bahkan setiap sapaannya adalah keselamatan di tiga alam. Jadi kalau dulu dikatakan salamun alaihi, assalamu alayya, kita assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Bukan hanya salam tapi rahmat dan berkah. Bukan hanya salam tapi rahmat dan berkah. Maka setiap hari dalam sapaan kita memohon pada diri kita dan mendoakan pada orang-orang sekitaran kita. Alnya itu istighraq, mencakup tiga alam tadi. Semoga semua keselamatan, ketentraman, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan menyertai kita dan orang-orang sekitaran kita. Bahkan minimal 5 kali kan dalam sehari kita melakukan itu untuk memotivasi diri. Setiap kali selesai sholat kita motivasi diri supaya sukses. Salam itu akumulasi semua jenis kebahagiaan dan kesuksesan. Kedamaian ada di situ, ketenangan ada di situ. Ya, semua akumulasi. Kemudian apalagi capaian-capaian, harapan kebaikan, akumulasinya salam. Kedamaian, ketentraman, kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, itu satu kata salam namanya. Jadi kita memotivasi diri tiap hari untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap jangan soleh sendirian, lalu bagikan setiap bertemu dengan setiap orang yang kita jumpai dalam nilai keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kalau ada mengucapkan salam seperti itu, jawabannya kata Al-Quran itu menjadi wajib, karena dia bukan hanya memberikan sapaan, tapi ada doa dan harapan di situ, sehingga balas dengan yang lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka kita kemudian membalas dengan yang lebih baik, lebih lengkap atau semisalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jalan untuk meniti salam itu jalan cepatnya disebut dengan takwa namanya. Jalan cepatnya disebut dengan apa? Takwa. Kuncinya adalah iman. Jadi iman itu kunci takwa. Alhamdulillah kita diberikan kunci oleh Allah, tinggal membuka pintunya. Jadi kuncinya adalah iman, pintunya amal saleh. Karena itu formulasi ini kita selalu temukan di Al-Quran. Baik itu takwanya dulu, baru kemudian iman, lalu amal salehnya. Atau iman dulu, takwanya, baru amal salehnya. Kadang imannya dulu, amal salehnya, baru takwanya. Karena kan A sama dengan B sama dengan C, bisa ditukar-tukar kan? Ya kan? Kan demikian, kalau sudutnya sama kan semuanya serupa ya. Di matematika kan begitu Pitagorasnya. Jadi
Takwa pertama di Quran surah kedua kan, Al-Baqarah ayat 2. Ayat 3-nya iman, kemudian amal solehnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang takwa. Siapa dia? Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Kemudian wa yuqimunas shalah. Amal solehnya. Formulasinya selalu begitu. Nanti sebentar lagi akan ada puasa Ramadan. Puasa itu dibuka dengan iman. Baru amal solehnya puasa, nanti takwa ujungnya. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. Kutiba alaikumus amal soleh kama kutiba alal ladzina min. Ujungnya la'allakum tattaqun. Haji umrah begitu. Nanti muaranya takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Jadi itu kuncinya. Iman, amal saleh, takwa. Nah, takwa ini kalau dilakukan dengan benar, nanti muaranya kebahagiaan, kesuksesan. Karena itu kunci semua capaian tertinggi di setiap level kehidupan apapun itu. Apakah di pendidikan, pengetahuan, ada yang masih belajar, ya? Dan sampai sekarang kita juga belajar. Apakah di rezeki, Pak, teman-teman? Apakah nanti di solusi, Bu, sedang gelisah, sedang banyak persoalan? Itu kunci utamanya takwa. Jadi bukan harta. Karena harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Harta tidak bisa meliputi ketenangan. Walaupun jadi pengantar, tapi bukan segalanya. Kan seringkali saya berikan tawaran yang sampai hari ini ibu sulit memilih kan? Ya, coba deh, jangan pilih yang ketiga ya, cuman 2 tuh. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ayo. Tahu? Kan? Ya kan? Karena kekayaan itu belum tentu bisa membeli ketenangan. Baik ya? Nah, sekarang kita lihat Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang mampu meningkatkan terus konsisten takwanya kepada Allah. Dan ayatnya personal, pakai man. Bukan pakai alladzina, pakai man. Saya dulu diajarkan guru-guru kami, semoga Allah muliakan semuanya. Selalu begini, nah, kalau engkau baca Al-Quran, posisikan dan rasakan setiap ayat bahkan lafadznya itu adalah surat Allah untukmu yang disampaikan lewat Rasulullah SAW. Jadi saat baca Quran itu kalau kita ngaji, rasakan nih ayatnya untuk kita gitu. Allah kasih surat, kirim surat buat kita, lalu dibaca. Ada yang sifatnya sangat personal seperti menggunakan man. Jadi rasakan memang ayatnya lafadznya untuk kita. Wa man yattaqillaha. Sering kita terjemahkan dan siapapun. Saya agak kurang setuju menerjemahkan dengan barang siapa. Karena sampai sekarang saya belum menemukan itu barang punya siapa. Sampai sekarang. Jadi saya lebih senang menerjemahkan dengan siapapun. Ya. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya. Nah, diksi itu ganti dengan kita. Hei Adi, kalau kamu mampu konsisten meningkatkan takwa, yaj'al lahu makhraja. Allah pasti kirimkan jalan keluar dari semua persoalanmu. Jadi ketika Anda merasakan ada masalah dalam hidup apapun itu, baru baca setengah ayat itu, ketenangan tiba. Walaupun solusi mungkin belum seketika hadir, tapi jiwa kita cenderung lebih tenang. Nah, ketenangan itu yang melahirkan pikiran cemerlang, sehingga mudah mendatangkan solusi apapun itu. Wa may yattaqillaha hadi. Kalau engkau mampu membangun kedekatan dengan Allah lebih dekat lagi, takwa meningkat, yaj'al lahu makhraja. Allah pasti kirimkan kepadamu jalan keluar. Baca di keheningan malam, habis tahajud setengah aja baca. Dan gak usah diupdate di media sosial. Ya, kalau engkau mampu bertakwa, Allah pasti berikan solusi. Like ya. Wah, itu kurang sehat itu. Ya. Rizki begitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, adik-adikku, teman-temanku yang masih belajar, ya,
Sama, pembuka ilmu itu takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan dan ajarkan, bahkan ajarkan tambahan pengetahuan. Nah, kunci kebahagiaan takwa. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau semakin bahagia. Jadi kalau kebahagiaan kurang teraih, belum ada akselerasi pengetahuan yang kuat, kesuksesan belum didapat, masalah nggak pernah tuntas, coba dilihat ya. Mungkin bukan kurang tinggi kedudukan, mungkin bukan kurang banyak harta, boleh jadi kurang meningkat takwanya. Nah, rumus takwa itu cuma dua setelah punya iman. Satu, buka dengan kunci iman itu semua pintu amal solehnya, karena semua bagian rumusnya itu terletak di amal solehnya.